Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD DPR RI. Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik ini dibuat oleh seseorang bernama Al-Fajri Aditya Prayoga. Rieke dilaporkan karena menolak kebijakan PPN 12% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Laporan terhadap Rieke ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazarudin Degab, saat dikonfirmasi pada Minggu 29 Desember. Di dalam surat laporan, Rieke dilaporkan atas pernyataan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga untuk menolak kebijakan PPN 12%. Terkait laporan terhadap Rieke, Degab memilih tak berkomentar lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan Rieke oleh MKD kemungkinan ditunda karena DPR sedang menjalani masa reses. Sedianya pemanggilan terhadap Rieke dilakukan pada Senin 30 Desember. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari Rieke terkait pelaporan dirinya ke MKD tersebut. Sebelumnya, Rieke telah meminta pada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12% pada tahun 2025. Rieke menilai keputusan ini memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Menurutnya, penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang makin meningkat. Selain itu juga kenaikan ini bisa berpotensi memiliki efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Ditemui wartawan pada Sabtu 21 Desember, Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN jadi 12% sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dinilai juga tidak tepat. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Dalam pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI. Dalam UU itu juga dijelaskan, Menteri Keuangan RI diberikan kewenangan menentukan besaran PPN, perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya, perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.